students, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas submateri tentang perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan ini adalah bagian dari bab pertama dan masih ada kaitannya dengan konsep bilangan berpangkat di pertemuan sebelumnya. Yuk kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini submateri ini memiliki 7 tujuan pembelajaran. Nah, bisa disimak ya. Berarti kita siswa harus bisa mengidentifikasikan sifat perkalian, kemudian menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, kemudian mengidentifikasi sifat pemangkatannya, kemudian siswa dapat menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, kemudian siswa dapat mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Yang keenam, siswa dapat menentukan hasil perpangkatan. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Nah, sekarang mari kita bahas materinya lebih lanjut. Nah, mari kita mengingat materi tentang pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi atau kalian buka catatan kalian, pertemuan sebelumnya kita membahas konsep bilangan berpangkat. Nah, konsep bilangan berpangkat tentunya bilangan berpangkat mempunyai 2 komponen. Yang pertama, apa? Ya, yang pertama, bilangan berpangkat mempunyai bilangan pokok atau basis. Yang kedua, bilangan berpangkat harus mempunyai eksponen atau pangkatnya. Itu adalah 2 komponen utama dari bilangan berpangkat. Dan sekarang, untuk mengingat lagi materi di pertemuan pertama, yuk sekarang kita coba ada 4 soal yang ada di layar kalian. Apakah yang dimaksud dengan 4 pangkat 3? Kemudian hasil dari min 9 dipangkatkan 2, kemudian min 5 pangkat 3, kemudian 2/3 dipangkatkan 3. Nah, ini bisa kalian catat di buku catat kalian coba menjawab. Jangan pakai kalkulator dulu ya. Oke, sekarang kita memasuki inti dari materinya. Yang pertama adalah perkalian pada perpangkatan. Di layar kalian sudah terdapat pertanyaan, bagaimana hasil perkalian dari 2 perpangkatan dengan basis yang sama? Nah, kalian bisa coba tebak dulu bagaimana hasilnya. Kalian duga-duga. Kalau misalkan masih bingung, ayo sekarang kita amati tabel di bawah ini, tabel biru ini. Nah, di tabel ini terdapat 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang nanti dari perkalian 2 perpangkatan ini kita jabarkan, kemudian kita cari tahu hasilnya berapa. Nah, untuk soal yang pertama, 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Nah, untuk definisi bilangan berpangkat itu sendiri adalah perkalian berulang ya. Nah, berarti 5 pangkat 2 ini adalah perkalian
5 yang diulang sebanyak 2 kali. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Sedangkan 5 pangkat 3 berarti perkalian 5 sebanyak 3 kali. Nah, dari soal yang nomor 1, jika kita jabarkan, akan menghasilkan perkalian 5 yang diulang sebanyak berapa kali? Kita hitung. Sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Nah, berarti sama saja kita buat bentuk perpangkatannya adalah 5 pangkat 5. Begitu. Untuk soal yang kedua adalah min 2 dipangkatkan 1 dikalikan dengan min 2 dipangkatkan 4. Dan min 2 dipangkatkan 1 berarti perkalian min 2 sebanyak 1 kali. Kemudian min 2 pangkat 4 adalah perkalian min 2 sebanyak 4 kali. Nah, kita bisa lihat nih, ternyata hasil dari penjabarannya adalah perkalian 2 yang diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Yang diulang sebanyak 5 kali. Berarti kita bisa buat bentuk perpangkatannya adalah min 2 dipangkatkan 5. Atau kita bisa lihat nih, karena di sini pangkatnya pangkat 1, kemudian pangkatnya pangkat 4, kita bisa jumlahkan. Berarti 1 ditambah 4, kita bisa lihat di sini pengulangannya sebanyak 5 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dia menjadi min 2 pangkat 5. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, di sini A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 3. A pangkat 3 itu sendiri adalah perkalian A sebanyak 3 kali. Nah, kalau sebanyak 3 kali berarti perkalian A kan berulang sebanyak 6 kali. Atau kita bisa jumlahkan pangkatnya 3 dijumlahkan dengan 3 ini. Makanya dia hasilnya A pangkat 6. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih belum mengerti, silakan bertanya kepada Miss Catherine ya. Nah, untuk sekarang, kita tadi sudah mengamati, kemudian sudah mencoba melengkapi tabel yang di slide sebelumnya. Sekarang, kalau sudah paham, yuk kita lengkapi bersama tabel yang kosong ini. Kalian boleh menuliskannya di buku catatan kalian. Dan sekarang di sini ada 3 pertanyaan. Di sini kotaknya masih kosong, operasi perkalian dan bentuk perpangkatannya. Nah, sekarang yuk kita cari tahu hasilnya. Nah, untuk sekarang, Miss tidak akan menggunakan operasi perkaliannya, penjabarannya. Miss akan langsung ke bentuk perpangkatannya. Di slide sebelumnya, Miss sudah menjelaskan sedikit caranya yang lebih cepat selain melakukan operasi perkalian berulangnya. Dan yuk, sekarang kita lihat yang soal nomor 1. Untuk 1,5 dipangkatkan 3 dikalikan dengan 1,5 dipangkatkan 4. Kalau sesuai dengan definisinya berarti 1,5 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Kemudian 1,5 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Dan kalau kita jabarkan berarti 1,5 melakukan perkalian secara berulang sebanyak
penjumlahan dari pangkatnya. 3 ditambah dengan 4, berarti 7. Nah, bentuk perpangkatannya adalah 1,5 dipangkatkan 7. 7 ini didapat dari pangkat yang dijumlahkan. Dan untuk yang kedua, sama 1/3 dipangkatkan 3 dikalikan dengan 1/2 dipangkatkan 1/3 dipangkatkan 2. Nah, untuk mencari tahu bentuk perpangkatannya, berarti tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Berarti hasilnya adalah 1/3 pangkat 5. 3 ditambah 2. Untuk soal yang ketiga juga sama. Min 8 dipangkatkan 2 dikalikan dengan min 8 dipangkatkan 4. Untuk mempermudahnya, kita langsung saja pangkatnya kita jumlahkan. Tidak usah kita jabarkan satu persatu dulu. 2 ditambah 4 berarti 6. Berarti hasilnya adalah min 8 pangkat 6. Nah, sekarang mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Yang ini berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana hasil dari perkalian dua buah perpangkatan dengan basis yang sama? Sekarang kita lihat. Hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, kita dapat menulis dalam sifat berikut ini. Sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama adalah A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Berarti kalau dua perpangkatan dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini adalah sifat yang pertama. Nah, untuk memahami sifat yang pertama ini, misalkan sediakan contoh soal. Misalkan di sini kalian mau menghitung 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 7. Kalau kita lakukan dengan cara penjabaran, itu akan membutuhkan waktu yang lama jika pangkatnya semakin besar. Nah, cara cepatnya adalah kita lihat di sini, basisnya mempunyai angka yang sama. Kemudian, kalau basisnya sudah sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan sesuai dengan sifat yang pertama. Ya, berarti akan menjadi 7 pangkat 3 ditambah dengan 7. Hasilnya akan menjadi 7 pangkat 10. Itu contoh pertama, masih mudah. Untuk contoh yang kedua, misalkan di sini ada min 4Z dipangkatkan 5 dikalikan dengan min 4Z dipangkatkan 7. Artinya yang dipangkatkan 5 adalah min 4Z dan yang dipangkatkan 7 adalah min 4Z. Berarti basisnya sudah sama, tinggal pangkatnya kita jumlahkan. Min 4Z dipangkatkan 5 ditambah dengan 7. Sudah ada keterangannya, jumlah pangkatnya kemudian disederhanakan. Yuk kita hitung. Berarti hasilnya adalah min 4Z dipangkatkan 12. Ini adalah contoh dari sifat yang pertama. Nah, jika masih ada yang belum jelas di slide yang sebelumnya, silahkan diulang atau silakan bertanya kepada Miss ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Yang kedua adalah memangkatkan suatu perpangkatan.
Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama dapat ditulis ke dalam sifat berikut. Nah, sifatnya seperti ini. Jika A berpangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A dipangkatkan M kali N. Ini adalah sifat yang kedua. Jadi misalkan ulangi, jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi masing-masing pangkatnya bisa kita kalikan. Dan sekarang untuk lebih jelasnya, misalkan beri beberapa contoh. Contoh yang pertama, 4 pangkat 3 dikalikan dengan 5. Kalau sesuai dengan konsep bilangan berpangkat, berarti 4 pangkat 3 ini kita kalikan berulang sebanyak 5 kali. Nah, kita bisa menggunakan sifat nomor 2 ini untuk mengerjakan contoh soal yang pertama. Kita langsung lihat pangkatnya. Di sini pangkatnya ada 3 dan ada 5. Berarti bisa kita langsung kalikan saja. 4 pangkat 3 dikalikan dengan 5. Berarti 3 kali 5, 15. Berarti hasilnya nanti akan menjadi 4 pangkat 15. Contoh soal yang kedua, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, misalkan kita mau melakukan penjabarannya terlebih dahulu nih. Berarti 5 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Nah, berarti petunjuknya kita ubah menjadi bentuk perkalian berulang. Kemudian, langkah selanjutnya, karena di sini basisnya sama, berarti pangkatnya kita jumlahkan sesuai dengan sifat yang nomor 1 tadi. Berarti 5 dipangkatkan 2, dipangkatkan 2, dipangkatkan 2, kita jumlahkan pangkatnya. Hasilnya akan menjadi 5 pangkat 6. Dan ternyata ada cara lain yang lebih cepat. Bagaimanakah cara itu? Nah, caranya adalah kita menggunakan sifat yang nomor 2 ini. Yuk kita lihat. Cara cepatnya adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti kita tinggal mengalihkan 2 dan 3. Berarti 5 pangkat 2 dikalikan 3, hasilnya 6. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 6. Nah, itu tadi 3 sifat dari perkalian pada perpangkatan. Nah, 3 sifat ini bisa kalian catat dan kalian ingat baik-baik. Nanti kita akan mempelajari sifat-sifat yang lainnya juga. Nah, di layar kalian nanti akan ada satu soal 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 4. Pertanyaannya, apakah soal di atas, soal ini, bisa diterapkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi? Simpelnya, pertanyaannya adalah, soal ini bisakah kita selesaikan dengan 3 sifat yang tadi? Kira-kira bisa atau tidak ya? Nah, menurut kalian gimana? Bisa atau tidak? Nah, sekarang kita lihat. Kita mau menyelesaikan soal ini dengan 3 sifat yang tadi. Tentunya tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa?
Karena syarat dari sifat pertama, sifat kedua, dan sifat ketiga yang tadi adalah basisnya sama. Sedangkan di soal ini basisnya berapa? Basisnya 2 dan basisnya 5. Jadi soal ini kita tidak bisa selesaikan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, tapi bisa kita selesaikan dengan penjabaran perkalian seperti biasa. Begitu. Nah, itu tadi kita mempelajari perkalian pada perpangkatan, terdapat 3 sifat. Nah, silakan kalian pahami. Jika ada yang belum mengerti atau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke Miss Catherine. Dan untuk selanjutnya, kalian akan ada kuis di Google Classroom. Nanti bisa silakan cek Google Classroom kalian. Kemudian Miss akhiri pertemuan kedua kali ini, dan besok pertemuan yang selanjutnya Miss akan memberikan beberapa contoh soal. See you tomorrow.